Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Kita santuy-santuy dulu bahas hal yang menarik dulu. Dan konten kali ini bukan dari Mimin pribadi, melainkan dari seorang fans One Piece yang nge-DM Mimin di Instagram ya, memberi sebuah teori berdasarkan cocok logi yang bisa dibilang cukup menarik walau singkat. Tapi Mimin salut akan cocok loginya, bisa mengambil referensi dari kisah dongeng dari Jepang. BTW, kalau kepo akan Instagram Mr. K, bisa langsung aja mampir So, tanpa banyak emeng lagi, yuk mari kita simak mawon seperti apa teori beliau ya. Let's go! Min, kayaknya masih ada satu ras lagi di Wano yang belum dimunculin, yaitu ras yokai. Kenapa yokai? Kalian ingat gak, ada guru yang lehernya panjang kayak yokai Jepang? Terus ada 10 ninja penjaga juga ada beberapa yang bentuknya yokai Jepang. Kalau boleh berteori, raja segala yokai itu Oni. Dan siapa yang paling menyerupai Oni? Kaido. Menurutku, King juga merupakan ras yokai, cuman ada tipe-tipenya lagi yang menjadikan dia yang terakhir di rasnya. Nah, sedangkan para numbers ini juga kalau dilihat-lihat bentuk siluetnya mirip banget sama yokai Jepang. Terus, kenapa kalau orang masuk Wano itu seperti ada dimensi lain? Di Jepang, legendanya dulu ada dua dunia di sana, antara dunia manusia dan dunia yokai. Dan ada kisah seorang pendekar pedang manusia yang tersesat pergi ke dunia yokai dan bertemu dengan seorang wanita yang ternyata yokai. Terus mereka menikah. Si pendekar ini kembali ke dunia normal dan diasingkan dari Jepang karena melanggar peraturan tidak boleh berhubungan dengan yokai. Apakah mungkin kisah ini akan Oda Sensei ambil buat jadi backstory keluarga Zoro? Dan alasan kenapa Zoro bisa menjadi Asura karena dia manusia setengah yokai. Sebagai catatan ya, buat yang nggak tahu yokai, yokai itu makhluk-makhluk mitologi Jepang, bisa dibilang juga hantu. Interesting kan? Cuma bagi Mr. K pribadi, bagian menariknya hanya ada satu hal di teori ini ya, yaitu Oni. Mimin akan bahas hal ini, tapi sebelum itu mari bedah satu persatu apa yang beliau teorikan tentang adanya ras yokai di serial One Piece ini. Pernyataan pertama, kalian ingat gak ada guru yang lehernya panjang kayak yokai Jepang? Maksudnya di sini kemungkinan adalah yokai Jepang bernama Rokurokubi. Yokai bertubuh wanita cantik, cuma lehernya bisa memanjang. Dan kalau karakternya di One Piece terungkap dalam SBS volume 95, namanya Sarahebi. Dia wanita yang cantik yang merupakan bawahan loyal Orochi dan Kaido, bertugas sebagai guru di ibu kota bunga untuk mengajari anak-anak di sana tentang sejarah Kozuki. Yang tentu saja sejarah tersebut penuh dengan kebohongan. Lalu terkait kenapa Sarahebi lehernya memanjang, itu murni karena dia memakan buah iblis Smile. Next, pernyataan kedua. Terus ada 10 ninja penjaga yang beberapa bentuknya seperti yokai. Maksudnya di sini adalah Oniwa Bansu yang merupakan kelompok ninja yang bertugas di bawah perintah langsung Orochi. Lalu untuk anggotanya sendiri sebenarnya ada 11 jika sang ketua Fukurokuju dihitung. Yang udah diketahui namanya sih baru 8 orang, 3 orang lainnya belum, dan beberapa dari mereka memang mengambil referensi legenda Jepang. Penampilan mereka pun mewakili hal tersebut. Contoh ya, yang pertama Fukurokuju, sama seperti nama dari dewa keberuntungan di Jepang. Yang kedua, Daikoku, nih ninja juga sepertinya referensinya dari dewa keberuntungan Jepang yang bernama Daikoku Ten. Terus yang ketiga, Fujin, nama ninja ini sama seperti penyebutan dewa angin di Jepang. Yang keempat, Raijin, juga sama dengan penyebutan dewa petir. Yang kelima, Hanzo, nama ninja ini juga gak asing karena udah sering terdengar di berbagai belahan interdimensi. Yang keenam, Chom. Mimin kurang tahu adakah referensinya atau enggak nih cewek. Yang ketujuh, Jigoku Benten, ninja cewek yang namanya sih kalau Jigoku artinya neraka, kalau Benten mengarah ke Dewi Kesenian dan Kebijakan. Jadi kalau digabung ya Dewi Seni Sehat Neraka. Yang kedelapan, Bizamon, ninja unyu-unyu ini namanya diambil dari dewa perang. Dan melihat faktanya, beberapa emang mengambil nama mitos legenda kan. Cuman mereka pure manusia biasa kok, bukan merupakan yokai. Hanya nama-nama mereka dan penampilannya saja yang mengambil mitos. Fakta realnya, mereka manusia biasa yang memang menguasai skill ninja. Dan mungkin beberapa ada yang menguasai kekuatan buah iblis, seperti Shinobu yang ternyata punya kekuatan buah iblis kan. Next, pernyataan ketiga, kemungkinan King adalah ras yokai. Oke, Mimin jawab ya. Kemungkinan tersebut sangat kecil. Kalau mau cocok logi ke yokai juga kesannya gak cocok.
Karena in my memory hanya Tenguya Hitetsu yang cocok kalau dicocok logikan dengan yokai, karena si Blacksmith Wano ini sepertinya mengambil nama Tengu. Tapi kalau King kayaknya enggak deh, karena untuk saat ini yang kita ketahui tentang King dari chapter 951 saat Big Mom dan King sedang ngobrol, kita jadi tahu betul kalau King adalah salah satu dari 3 ras yang belum dipunyai oleh Big Mom di negerinya, Totoland. Gilanya lagi, ras dari King adalah ras paling langka karena seharusnya ras ini udah musnah di dunia. Nah guys, ketika saat dengar hal ini ya, pikiran Mimin jadi bergejolak, mencocokkan ras King dengan penduduk Skypiea, tapi kok nggak ada yang cocok ya sayap-sayapnya. Terus andai pun cocok, terkesan kontradiktif dengan ucapan Big Mom tentang harusnya ras King udah musnah. Yang jadi pertanyaan, Roger dan Kaido saja pernah ke Skypiea, pernah ngelihat penduduk langit kan? Ditambah lagi fakta Uroge pernah berkonfrontasi dengan Big Mom Pirates. Harusnya Big Mom kenal betul dengan Uroge, ataupun setidaknya tahu betul tentang Skypiea, karena adanya Uroge ya udah jadi pengetahuan umum kalau Skypiea itu benar adanya. So, kesimpulannya, ras King merupakan ras baru yang baru pertama kali kita lihat, yang kemungkinan besarnya pula di Wano ini akan dibongkar. Tapi kalau disuruh memilih King ras mana, Mimin jawabnya simpel kok. King dan Tenguya Hitetsu berasal dari ras yang sama, cuma jenisnya berbeda, seperti Sandian dan Birkans yang berbeda bentuk sayapnya. Hal ini pun bisa terjadi dengan King yang punya sayap gelap dan Tenguya Hitetsu yang punya sayap putih. Terus rasnya apa? Ya Mimin gak tahu. Yang bisa kujawab, ras King dan Tenguya Hitetsu pastinya punya sejarah luar biasa yang menyebabkan keberadaan mereka menjadi sangat langka. Bukan karena gak mau ihi-ihi ya. Mungkin saja sejarah mereka berkaitan dengan Void Century. Next, pernyataan keempat yang bilang kalau para numbers mirip dengan yokai. Mimin jujur ya, sebenarnya belum bisa menjawab hal ini secara memuaskan karena clue-nya masih sangat minim. Cuma kalau disuruh memilih apakah numbers adalah yokai, dengan senang hati akan kujawab kalau kayaknya itu gak mungkin deh. Numbers lebih mengarah ke ras Ors atau mungkin manusia yang memakan buah iblis. Cuma problemnya adalah kalau mereka ras Ors ataupun manusia yang makan buah iblis, kenapa mereka dibuat kelihatan ber-IQ rendah oleh Oda Sensei? Atau gampangnya gobloknya natural, hanya tahu masalah bersenang-senang dan bertarung. Aduh, entahlah dah, masalah ini jujur saja Mimin gak tahu. Pernyataan kelima, begitu masuk negeri Wano seperti masuk dunia lain. Tidak tepat rasanya jika hanya melihat dari satu perspektif di negeri Wano yang mengambil referensi Jepang zaman lampau ini. Karena kalau menarik benang merah dari beberapa arc sebelumnya, Whole Cake Island ya, Zou, Dressrosa, atau arc besar lainnya, jika melihat sekeliling wilayahnya ya, yang ada kita akan melihat dengan jelas negeri lain selain Wano pun sama konsepnya. Begitu masuk negeri tersebut, serasa ada di dunia lain. Misal begini ya, kalau pergi ke negeri Wano seperti masuk ke dunia yokai, ya seperti itu kan. Di Dressrosa pun seperti masuk ke dunia Alice in Wonderland. Kalau masuk negeri Zou, kita seperti masuk di dunia Narnia. Ke Whole Cake Island seperti masuk ke dunia dongeng 1001 malam. Kesimpulannya ya, Oda Sensei mengambil semua tempat yang ada di dunia One Piece, mayoritasnya ada referensinya semua. Cuma beliau gak asal salin semua secara total, melainkan dimodif semaksimal mungkin agar sesuai dengan world building dan cerita yang Oda Sensei inginkan. Pernyataan keenam, legenda tentang seorang pria yang jatuh cinta dengan yokai wanita akan ada hubungannya dengan kisah Zoro. Sayangnya, sejak arc Wano dimulai, Mimin sudah memperhatikan dengan hati-hati kalau konsep negeri Wano sebenarnya ada pada Jepang zaman feodal dan ditambah dengan bumbu dongeng cerita rakyat yang kental, plus sekaligus dikombinasikan dengan makhluk mitos yang di dunia One Piece adalah hal yang wajar, misalnya kappa, anjing singa, babon raksasa, terus hewan-hewan eksotis lainnya ditampilkan di Wano ini adalah hal yang wajar terjadi di negeri Wano. Tapi tetap saja terkait yokai, sampai chapter terbaru ini saja belum ada kejelasan apakah akan tampil atau enggak makhluk-makhluk mitos yang beneran emang mitos, bukan dari hasil kekuatan buah iblis, smile ataupun ninjutsu ya, murni emang mereka ada beneran. Ya seperti yang terjadi pada perpisahan Going Merry, yang dimana kapal Wedus yang sukses bikin nangis jutaan fans One Piece tersebut tiba-tiba bisa bicara. Atau yokai di Wano tampilnya seperti Klabauterman, koreksi Mimin jika salah pengucapannya ya. So, untuk yokai still misteri ge.
Lagian kalau mau cocok logi yang tepat tentang kisah Zoro yang dihubungkan dengan legenda Jepang, yang paling mendekati adalah kisah Yamato no Orochi. Mimin gak mau menceritakan legenda ini karena sangat panjang dan ada beberapa versi legendanya pula. Cuma intinya dalam legenda Yamato no Orochi ada pedang Ame no Habakiri di sana. Ada seorang pendekar pedang yang menyelamatkan seorang wanita cantik yang ingin dimakan oleh Yamato no Orochi. Terus ada nama Yamato dalam legenda tersebut. Aha, silakan coba baca kisahnya kalau ada waktu luang. Nanti kalian pasti akan senyum-senyum sendiri kok. Apalagi jika berandai-andai bagaimana kalau Susanoo yang ada dalam kisah Yamato no Orochi adalah Zoro. Kok kayaknya cocok banget dah dengan cerita yang ada di Aquano ini. Yamato no Orochi si brengsek Kurozumi Orochi. Wanita cantiknya adalah Yori. Yamato adalah Yamato anak Kaido. Serasa menyenangkan gitu kalau pengandaian ini emang bener dijadikan cerita di Aquano. Bisa-bisa Yamato bakal mengkhianati Kaido dan Orochi karena legenda mengatakan Yamato adalah pangeran yang baik hatinya. Terus kalau emang bener referensi Oda Sensei kali ini ada dalam legenda Yamato no Orochi, maka tak menutup kemungkinan akan ada 3 senjata legendaris yang tampil di One Piece ini. Kusanagi no Tsurugi, Yata no Kagami, dan Yasakani no Magatama. Heboh-heboh dah Aquano yang sangat gila ini. And next, terakhir pernyataan ketujuh tentang Kaido adalah Oni. Jujur ya, inilah yang membuat Mimin berpikir serius dan hanya yakin 50 banding 50. Bisa setuju akan hal ini, bisa juga kagak. Setujunya ya, karena kita gak tahu apa-apa tentang masa lalu Kaido sebelum jadi bajak laut. Dia itu siapa? Apakah ras raksasa? Tapi tubuhnya gak setinggi raksasa yang umurnya sama dengannya. Apakah ras Ors? Tapi Ors gak ada yang wajahnya seganteng Kaido. Persamaan mereka hanya ada pada tanduknya saja. Inilah yang menyebabkan Mimin agak ngeh kalau ras Kaido kemungkinan saja bisa Oni. Tapi di satu sisi ya, Mimin juga bisa jadi gak setuju jika melihat chapter 951 ketika Big Mom bilang masih belum punya 3 ras di negeri Totoland, di mana 3 ras tersebut 2 diantaranya udah diketahui secara real, yaitu ras raksasa dan ras milik King yang masih misterius, dan ras ketiganya masih simpang siur. Yang jadi pertanyaannya adalah, kalaupun ras ketiganya adalah Oni, harusnya Big Mom gak perlu bilang ada 3 ras yang belum dimilikinya. Terkesan janggal kan? So, untuk masalah ras Oni apakah ada atau enggak? Mimin lebih baik bilang gak tahu aja masalah ini, karena clue-nya masih sedikit dan minim. Tapi kalau ditanya apakah ras Oni adalah yokai, tentunya beda lagi ya. Terkait yokai, sesuai apa yang Mimin argumenkan tadi, bisa disebut yokai kalau memang kejadiannya sama seperti yang ditunjukkan oleh Going Merry dan Klabotarman. Kalau belum seperti itu ya, itu artinya gak ada yokai di Aquano ini. Jadi sekian pembahasan misteri kali ini ge. Kurang lebihnya silahkan ditambah saja. Kalau kurang durasinya ya diulangkan bisa. See you again next time. Adios ya Caramelos. Stay safe everyone. Please stay at home. Salam Animania.